Usai dinobatkan sebagai Raja Inggris menggantikan mendiang ibunda, banyak harapan yang terpatri di bawah kepemimpinan Raja Charles. Salah satunya adalah terkait dengan isu perubahan iklim yang disebut menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian Charles. Dan sudah bergabung bersama kami Leonard Simanjuntak dari Greenpeace Indonesia. Selamat malam Pak Leonard. Selamat malam Mas Ajat. Terima kasih atas waktunya. Sambil kita mengikuti prosesi pemakaman Ratu Elizabeth, kita berbincang terkait dengan sejauh mana sebetulnya Anda melihat Raja Charles dan sepak terjangnya, perhatiannya terhadap isu perubahan iklim. Raja Charles atau selama ini Pangeran Charles ya, sekarang baru jadi Raja Charles ketiga, sudah menjadi champion isu-isu lingkungan dan kemudian isu iklim setidaknya 5 dekade terakhir ya. Jadi beliau konsisten dalam menyuarakan urgensi krisis iklim dan saya kira pidato pembukaannya yang cukup fenomenal di COP26 Glasgow tahun lalu, saya kira cukup menyentak pemimpin-pemimpin dunia yang hadir di sana, bahwa disebutkan bahwa kita berhadapan sama krisis eksistensial yang kita berhadapan pada kemungkinan kepunahan bila tidak melakukan langkah-langkah yang radikal dan fundamental untuk mengubah keadaan, mengubah ekonomi dunia, mengubah struktur industri, dan mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan planet ini. Iya, itu kan dalam posisi sebagai pangeran, sekarang sudah menjadi raja. Apakah Anda melihat harapan besar itu tetap akan ditunjukkan oleh seorang Raja Charles ke depannya? Setelah menjadi raja, memang dia akan masuk ke wilayah monarki konstitusional Inggris, di mana secara konvensional Raja Inggris itu tidak berpendapat pada isu-isu politik. Nah, persoalannya apakah dia kemudian memandang isu iklim, krisis iklim itu sebagai sebuah isu politik. Nah, ada banyak harapan bahwa dia tetap bisa memainkan peran karena memang posisinya sangat penting, walaupun dia bukan posisi politik ya. Raja Inggris itu sama sekali bukan posisi politik di Inggris, tetapi influence dari Pangeran Charles yang dibentuknya selama puluhan tahun itu saya kira tetap. Dan misalnya utusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yaitu John Kerry, menyatakan baru-baru ini bahwa sebaiknya Raja Charles tetap meneruskan perannya dan menemukan cara-cara baru untuk menyuarakan keprihatinannya terhadap krisis iklim. Baik. Begitu. Karena sekalipun tadi ya bukan dalam posisi politis, tapi kita tahu memang pengaruhnya yang begitu besar ya, terutama juga di negara persemakmuran di bawah Inggris. Tapi yang menjadi pertanyaan, bukti nyata apa sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Charles selama ini yang Anda ketahui? Raja Charles atau Pangeran Charles ya, kita menyebutkan kalau dalam track recordnya, membuat inisiatif-inisiatif yang bold, yang nyata. Misalnya beberapa tahun lalu dia menghimpun, karena dia meyakini bahwa ini ekonomi yang harus berubah, dan private sector harus berubah. Dia mengumpulkan lebih dari 300 pengusaha-pengusaha besar dunia untuk mengajak mereka bersepakat dalam sebuah semacam perjanjian yang disebut dengan Terra Carta, yang mengambil inspirasi dari Magna Carta, perjanjian human rights terpenting pada abad ke-13, untuk embrace, untuk melakukan transisi energi yang besar-besaran dalam dunia korporasi. Dan
walaupun mungkin dia tidak langsung berpengaruh atau dalam kebijakan politik Inggris, Inggris pada dasarnya sudah mencapai puncak emisi karbonnya sekitar tahun 2000 dan setelah itu menurun terus sampai sekarang. Dan Inggris sekarang hanya memproduksi sekitar 3% dari emisi karbon dunia, tidak lagi di 10 besar. Emisi karbon Inggris sekarang sekitar 300 jutaan ton yang harus tetap diturunkan. Tetapi misalnya dibandingkan Indonesia sudah 568 juta ton. Baik. Artinya ada langkah konkret yang ditunjukkan oleh Inggris selama ini begitu ya? Dan itu juga salah satu peran Charles begitu? Saya kira dia berperan untuk mendorong kampanye yang konsisten di Inggris. Karena sejak tahun 2010 sebenarnya Inggris sudah hampir memensiunkan seluruh PLTU batubaranya. Baik. Jadi PLTU batubara itu akan pensiun total di Inggris tahun 2024, tinggal 2 tahun lagi. Baik, tapi kalau berbicara tentang komitmen negara-negara terkait dengan isu perubahan iklim, ya, karena tadi juga kita lihat memang masih banyak tentu yang menjadi pekerjaan rumah begitu. Anda sendiri melihatnya sebetulnya seperti apa pemimpin-pemimpin dunia ini terkait dengan isu ini? Saya kira kita dalam situasi yang sulit sebenarnya secara umum, secara global, walaupun terdapat terobosan-terobosan sebenarnya yang menjadi masalah memang waktu yang juga dikemukakan oleh Pangeran Charles pada saat itu dalam pidatonya di Glasgow. Waktu semakin tidak ada, semakin sempit. Kita sudah berada di 1,2 derajat pemanasan global, laporan IPCC terakhir, dan batasnya 1,5 derajat, yaitu di mana supaya kita bisa menghindari bencana iklim permanen. Nah, secara teoritis, secara sains masih bisa kita untuk menjaga 1,5 derajat, tetapi misalnya pada tahun 2030 8 tahun lagi, PLTU batubara di seluruh dunia itu harusnya tinggal 10%. Sementara di banyak negara masih jauh lebih besar daripada itu. Baik. Kita masih punya rencana membangun PLTU batubara lagi kalau balik ke kasus Indonesia misalnya. Baik. Begitu. Tadi kan Anda sampaikan bahwa Inggris sudah menunjukkan adanya komitmen begitu kan, tapi tadi tantangan besar di dunia global juga tidak mudah. Lalu yang menjadi pertanyaan, seberapa besar sebetulnya pengaruh Inggris terhadap negara-negara lain dalam konteks isu ini? Harus diakui kalau pengaruh real ekonomi politik Inggris sudah terbatas. Dia bukan lagi kekuatan ekonomi yang major, yang utama sekarang. Kan misalnya kalau waktu mulai ada emisi karbon tahun 1750 revolusi industri, itu 100% emisi karbon itu Inggris, karena cuma mereka yang membakar batu bara. Tetapi sekarang tentu kekuatan ekonomi dunia sudah di Cina, di tentu Amerika masih, India, dan bahkan Uni Eropa, dan Inggris sudah keluar dari Uni Eropa, dan tentu saja kita juga, dan juga misalnya Rusia. Jadi pengaruhnya lebih kepada, kalau menurut saya, itu adalah soft influence. Jadi soft influence dalam konteks diplomasi, soft diplomacy, Inggris mempunyai contoh yang bagus, berhasil melakukan, sebenarnya belum sepenuhnya berhasil karena mereka masih didominasi oleh gas untuk pembangkitan, tetapi secara konsisten mereka menambah porsi energi terbarukan dalam bauran energi mereka. Baik. Dan kemudian mereka bisa memensiunkan batu bara, sesuatu yang mungkin
masih sulit terbayangkan untuk dicapai dalam waktu dekat oleh banyak negara termasuk Indonesia. Iya, jika selama ini Ratu Elizabeth memang memerankan soft diplomasi, lalu ini juga kan yang pasti akan menjadi pekerjaan Charles pada saat setelah sekarang menjadi raja begitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di Breaking News.